Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid Darur Rahmah yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan keberkahan, hidayah serta nikmat yang tiada mungkin untuk kita menghitungnya. Salawat tering salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat, sahabat serta pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan tafsir dari surat Al-Asr, dari surat Al-Asr, surat yang sangat pendek, hanya terdiri dari 4 ayat, namun ternyata kandungannya begitu mendalam dan begitu luas. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas ayat yang pertama dan ayat yang kedua, bahwa Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu, di mana waktu ini adalah sebuah ujian bagi manusia. Sejauh mana manusia menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin atau sebaliknya. Dan kita semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang pemanfaatan waktu yang Allah berikan kepada kita. Berapa tahun, berapa puluh tahun yang sudah Allah berikan kepada kita ini, waktu yang sudah kita lalui ini, sejauh mana penggunaannya. Maka monggo para jamaah serta kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita introspeksi diri tentang sejauh mana kita telah menggunakan waktu kita. 40 tahun misalkan usia yang telah Allah berikan kepada kita, sudahkah kita bisa membaca Al-Quran dengan baik? Sudahkah kita mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi, mengamalkannya, mengajarkannya? Ini akan ditanyakan. Jangan sampai kita sudah berkelana keliling dunia sampai kemana-mana, tapi ternyata porsi waktu kita untuk mempelajari agama sangat minim. Ada manusia yang kuat naik gunung sekian ribu meter di atas permukaan laut, ya, namun melangkahkan kaki ke masjid hanya sekian meter saja, seolah-olah tidak sanggup. Ini menjadi renungan bagi kita semua, dan ini akan ditanya oleh Allah Ta'ala itu semuanya. Ayat yang kedua, Allah Ta'ala menjelaskan
innal insana lafi khusrin, bahwa seluruh manusia berada di dalam kerugian. Seluruh manusia, baik itu laki-laki ataupun perempuan, besar maupun kecil, tua maupun muda, ya, tua muda, besar kecil, baik itu orang gunung, orang pesisir, yang tinggal di desa, yang tinggal di kota, kota kecil ataupun kota besar, semuanya sama, berada di dalam kerugian. Maka kita harus berusaha untuk mengangkat diri kita dari kerugian tersebut. Kerugian di dunia, kerugian di alam barzakh, ataupun kerugian di akhirat. Bagaimana cara kita mengangkat diri kita dari kerugian ini? Dengan 4 perkara. Itu yang disebutkan oleh Allah Ta'ala pada ayat ketiga, bahwasanya Allah Ta'ala firmankan, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ayat yang ketiga. Tadi di awal saya sebutkan berapa ayat nih? Surat Al-Asr terdiri dari berapa ayat? 4 apa ya? 3 atau 4? 3 ya. Nah, bukan saya salah ucap ya. Jadi surat Al-Asr ini cuma terdiri dari berapa? Tiga ayat ya. Nah, ayat yang ketiga ini menjadi kaidah, menjadi pedoman bagi kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Merugi di dunia, merugi di alam barzakh, maupun merugi di akhirat. Kerugian itu dijelaskan oleh para ulama menjadi 2. Ada kerugian secara mutlak atau secara keseluruhan, ada kerugian secara sebagian. Kerugian yang mutlak maksudnya bagaimana? Yaitu orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman itu rugi secara mutlak, rugi total. Rugi total. Apapun yang dia perbuat tidak bermanfaat sama sekali di alam barzakh ataupun di akhirat. Dia punya harta, dia punya keluarga, punya jabatan, punya amal baik, bukan amal soleh ya, amal baik. Ini tidak bermanfaat semua. Kenapa? Karena tidak beriman. Ini kerugian total. Dan kelak di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Ini kerugian total bagi orang yang tidak beriman. Tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para nabi, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Jadi manusia yang tidak beriman itu ruginya rugi total. Di dunia bisa mendapat fasilitas, tapi itu istidraj. Itu adalah nopo? Istidraj, bukan nikmat yang hakiki, bukan. Nah, nanti mulai ketika sakaratul maut sudah mulai itu. Ketika sakaratul maut sudah dicabutnya luar biasa sakit. Lebih lagi di alam barzakh ditanya dengan 3 pertanyaan, man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, ya. Apa agamamu, siapa nabimu, enggak bisa jawab, rugi total. Nggak bisa jawab.
Dan di akhirat ketika ditanya, madza kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah, wa madza ajabtumul mursalin, dan bagaimana kalian mendatangi seruan para nabi dan rasul, nggak bisa menjawab juga, rugi total, maka dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Ini orang yang tidak beriman, maka lafi khusrin, berada di dalam kerugian. Itu ruginya rugi total, rugi total di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat. Andai kata Allah berikan di dunia ini, diberikan berupa fasilitas dunia, diberikan harta, diberikan kesehatan, bahkan diberikan jabatan dan kekuasaan, maka itu bukanlah dianggap sebagai nikmat atau karunia, bukan, tapi sebagai istidraj. Sebagai apa? Istidraj. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidraj. Yang maksudnya, jika engkau melihat, ya, jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba, memberikan apa? Memberikan dunia yang dia sukai. Dunia yang disukai apa, Pak? Istri yang cantik, kemudian pekerjaan yang enak, harta yang melimpah, rumah mobil mewah, jabatan yang tinggi. Ini kan kehidupan dunia yang disenangi. Nggih mboten, Pak, Bu? Nggih mboten? Pak. Nggih mboten niki, Pak? Assalamualaikum. Mok pada ngantuk niki dening amleng. Ya. Jika Allah memberikan kepada seorang manusia berupa kehidupan dunia seperti ini, ya, alam ma'asihi, padahal dia bermaksiat kepada Allah, beriman tidak, sholat ya, apa maning tidak dilakukan, bahkan kekuasaan yang dia dapatkan, yang Allah berikan kepada dia, itu digunakan untuk memerangi, memusuhi, menghambat perjuangan di jalan Allah, memerangi agama Islam. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu adalah istidraj. Jelas nggih, Pak nggih? Bu, jelas nggih? Jadi kalau ada orang tidak beriman diberikan fasilitas dunia, kita nggak boleh iri. Jangan-jangan itu adalah istidraj. Gampangannya kepripun? Gampangannya kados niki. Kalau pedagang sapi itu udah 5 bulan 6 bulan mendekati Idul Adha, biasanya kepripun? Sudah mulai kulak, ya, beli nopo sapi, harganya masih murah. Nanti diapakan? Diapakan, Pak Bu, sapinya? Dipelihara, dikasih makan yang banyak, biar nopo? Gemuk. Kasih makan, kasih minum, kasih rumput yang banyak, biar gemuk. Kalau sudah gemuk dibeleh. Nah, maksudnya apa? Jadi ketika ada seorang hamba itu, ya, seorang hamba itu bermaksiat kepada Allah, Allah berikan nikmat dunia biar sekalian dia itu lalai. Ketika lalai, Allah azab dia, ya, biar azab itu semakin pedih, ya, azabnya semakin pedih, ya. Jadi itu yang pertama, kerugian yang mutlak, yaitu bagi orang-orang yang tidak beriman. Kerugian secara total di kehidupan dunia, apalagi di alam barzakh,
apalagi di akhirat. Maka di alam barzakh ini lebih sengsara lagi, dan di akhirat lebih sengsara lagi. Adapun kerugian jenis kedua adalah kerugian yang parsial atau sebagian. Ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Dia sudah beriman, ya, tapi kadang lalai ibadah, lalai belajar agama, lalai membantu saudaranya, lalai berbakti kepada orang tua, lalai dalam banyak hal. Maka dia akan mendapat kerugian sesuai dengan porsi kelalaiannya dan porsi sesuai maksiat yang dia lakukan, tapi tidak total, tidak total. Di dunia dia nanti di ujung akhirnya, di endingnya, di akhir kehidupannya dia bisa mendapatkan husnul khotimah. Ya, di alam barzakh dia juga, ya, sangat mungkin untuk mendapatkan nikmat kubur, sekalipun sebelumnya di azab kubur dulu bisa jadi. Atau di akhirat, ya, di akhirat ketika orang yang beriman pasti akan masuk surga. Cuma seandainya dia masih punya dosa yang belum terhapus, maka dia harus dibersihkan di mana, Pak Bu? Di neraka terlebih dahulu. Jadi ujung akhirnya dia akan terangkat dari kerugian, cuma harus disiksa atau dibersihkan terlebih dahulu. Karena seorang muslim itu ketika sakaratul maut, ya kembali kepada tadi, sakaratul maut itu penentunya di akhir. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, innamal a'malu innamal a'malu bil khawatim, bukan biniat, ya. Nah, itu ya betul, itu hadis yang sangat terkenal. Tapi ada hadis lain yang sama depannya, innamal a'malu bil khawatim, yang artinya sesungguhnya amalan itu tergantung apa? Tergantung akhirnya. Kalau innamal a'malu binniat, amalan tergantung dari niatnya. Itu satu sisi. Sisi yang lain adalah amalan tergantung akhirnya. Ada seorang muslim yang ketika mudanya kehidupannya bebas, biasa bermaksiat, berzina, mencuri, narkoba, segala macam. Tapi di akhir kehidupannya bisa jadi dia tobat, mendapatkan husnul khotimah. Endingnya itu, terakhirnya itu yang dinilai oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena innamal a'malu bil khawatim. Jelas sih Pak, Bu? Itu bil khawatim niku, bil khawatim, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kita sebagai seorang kepripun Bu? Innamal a'malu bil khawatim, nggih. Nah, kita lanjut nggih. Karena kita sebagai seorang muslim, kita ingin agar kerugian itu semakin minimal, ya, semakin minimal. Jangan sampai kita rugi yang banyak. Bagaimana agar kita terangkat dari kerugian itu? Yaitu dengan menjalankan 4 perkara. Beriman, illal ladzina amanu. Pertama ini iman. Kedua, wa amilus sholihat, menjalankan amal soleh. Jelas nomor 1 iman. Iman ini yang akan mengangkat dari kerugian total. Setelah terangkat dari kerugian total, maka agar semakin terangkat dari kerugian yang parsial, yang sebagian, adalah dengan amal soleh. Semakin kita banyak beramal soleh, amal yang baik, semakin ikhlas beramal, maka potensi kerugian semakin kecil dan potensi keberuntungan semakin besar. Setelah beramal soleh,
Yang ketiga adalah wa amilu sholihat, ya. Bukan amilu sholihat, itu yang kedua. Wa tawashaw bil haq, saling menasihati di dalam kebenaran. Dan yang keempat, saling menasihati wa tawashaw bis sabr, saling menasihati di dalam kesabaran. Maksudnya apa? Yang ketiga adalah berdakwah. Saling menasihati itu adalah, ya, di antaranya adalah dengan kita berdakwah, mendakwahkan amal soleh atau mendakwahkan ilmu yang sudah kita kerjakan. Kita berdakwah. Kemudian yang keempat, sabar di dalam berdakwah. Sabar di dalam berdakwah. Jadi iman, kemudian amal soleh, kemudian, ya, menjalankan dakwah, kemudian keempat, sabar di dalam berdakwah. Ini 4 hal yang menjadikan kita selamat dunia dan akhirat. Dalam redaksi yang lain, banyak ulama yang mengambil kesimpulan dari surat yang mulia ini, ada 4 kewajiban seorang muslim. Nah, ini seorang muslim sekarang. Kalau yang tadi iman itu seluruh manusia wajib beriman. Nah, setelah kita beriman ada 4 perkara yang wajib kita lakukan. Ini Bapak Ibu, ada 4 kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim tanpa terkecuali. Karena manusia rugi itu seluruhnya tanpa terkecuali, nggak ada pengecualian. PD anak presiden, PD anak gubernur dikecualikan, boten, semuanya sama, tidak ada pengecualian. Setiap muslim itu, ya, punya 4 kewajiban. Apa 4 kewajiban ini? Pertama, menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama. Karena nggak mungkin beramal jika tanpa ilmu. Jadi pertama nopo? Belajar ilmu agama. Pertama. Kedua, mengamalkannya. Kedua nopo? Mengamalkannya. Ketiga, mendakwahkan ilmu tersebut. Mendakwahkan ilmu yang sudah kita pelajari, mengajarkannya, ya, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada kerabat, kepada masyarakat. Ini ketiga. Keempat, sabar di dalam berdakwah. Pertama napa Bapak Ibu? Belajar ilmu agama. Kedua, mengamalkannya. Ketiga, mendakwahkannya. Keempat, sabar dalam berdakwah. Nanti Rebo depan kula tangleti maling Bapak Ibu nggih. Masih ingat napa pun kesupen. Ampun ngomong pun kesupen, wong dereng mbeti tangleti pun ngomong kesupen. Harus optimis Bu. Optimis niku napa? Percaya diri nggih. Kepripun? Nggih, walaupun salah harus pede nggih, ya. Menjawab sekalipun salah itu lebih baik daripada nggak mau jawab sama sekali karena malu menjawab. Orang malu itu tidak mendapatkan ilmu. Ya, la yanalul ilma al mustahi walal mustakbir. Sebagian sahabat, ya, seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, la yanalul ilma al mustahi walal mustakbir, ya. Orang yang malu dan orang yang sombong itu tidak akan mendapatkan ilmu, ya. Kembali kepada 4 hal ini kewajiban kita semua Pak Bu, kewajiban kita semua, bukan kewajibannya ustadz, kiai, ya, dai, boten, kewajiban setiap muslim.
Pertama, belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Tentu sesuai porsinya masing-masing. Tentu sesuai kemampuannya masing-masing. Belajar ilmu agama setiap muslim itu yang diutamakan yang apa? Yang fardu ain. Yang nopo? Fardu ain. Fardu ain itu nopo? Yang wajib dipelajari oleh setiap individu tentang ibadah yang utama. Contoh tentang sholat yang benar sesuai tuntunan Nabi, tentang tauhid, tentang akidah yang benar, puasa yang benar, tentang baca Quran, ya, tata cara zakat. Kemudian jika mampu berhaji, maka mempelajari tentang haji, tentang hal-hal yang wajib dia ketahui sebagai seorang personal muslim. Plus nanti jika dia seorang anak, maka harus tahu kewajiban sebagai seorang anak. Nanti jika menjadi seorang istri, harus tahu kewajiban, ya, menjadi istri bagaimana. Kalau menjadi suami, maka harus tahu kewajiban suami. Kalau nanti jadi orang tua, harus tahu bagaimana cara mendidik anak. Itu fardu ain, tergantung kondisi masing-masing. Nanti kalau dia menjadi pedagang, harus tahu bagaimana minimal tata cara jual beli yang benar, agar jangan sampai jatuh kepada riba, kepada kecurangan, ya, karena banyak akad-akad yang tidak diketahui oleh kaum muslimin, ternyata itu adalah riba. Ini fardu ain. Masing-masing, ya, sesuai dengan porsinya masing-masing. Nanti kalau dia seorang dai, seorang ustadz, tentu harus belajarnya lebih banyak. Ustadz ini harus tahu tentang fardu kifayah. Fardu kifayah contohnya apa? Tentang faraid, tentang warisan. Ini kan harus tahu sebagian dari kaum muslimin. Siapa dai-nya harus tahu tentang fardu kifayah. Tergantung dia itu nanti spesifikasinya mengajarkan apa kepada umat, mengajarkan akidah atau fikih atau hadis atau tafsir atau apa, maka dia harus belajar lebih mendalam lagi tentang ikhtilaf ulamanya, tentang dalil-dalilnya, tentang pendapat yang kuat. Ini kalau dai. Kalau masyarakat umum tidak harus sampai ke situ. Sing penting bisa berakidah kepada Allah dengan benar, beribadah kepada Allah dengan benar, bermuamalah dengan manusia dengan baik. Itu jelasin Bapak Ibu nggih. Nah, setelah itu nopo? Mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari, ya, dengan ibadah, dengan muamalah, dengan akhlak yang baik dia amalkan. Setelah diamalkan, kemudian nopo? Diajarkan, didakwahkan. Ini kewajiban setiap muslim. Nggih Bapak Ibu. Dakwah itu kewajiban sinten? Setiap muslim. Saya ulangi sekali lagi, dakwah itu kewajiban siapa? Setiap muslim. Lombok tugasnya ustadz, tugasnya penceramah sing dakwah, nyong lulusan pesantren udu dening kone dakwah, tetap wajib dakwah. Cuma sama kayak yang pertama, porsinya masing-masing. Minimal dakwah kepada diri sendiri dan keluarga. Itu paling minimal. Nanti lingkupnya lebih luas lagi, dakwah kepada keluarga besar, kepada tetangga, kemudian kepada masyarakat. Jika dia seorang RT, maka punya kewajiban tambahan mendakwahi masyarakat di lingkup RT-nya. Jika dia seorang guru, mendakwahi murid-muridnya. Kalau dia seorang komandan, mendakwahi prajurit-prajurit di bawahnya. Jika dia seorang lurah, mendakwahi masyarakat yang ada di kelurahan itu. Jika dia seorang
camat, bupati, gubernur, presiden, dia punya kewajiban dakwah di lingkup yang dia diamanahi oleh Allah di skala jabatan yang Allah berikan kepada dia. Semakin tinggi amanah dan jabatan seseorang, kewajiban dakwah semakin besar. Jelas Bapak Ibu? Jelas nggih? Ini harus kita fahami. Harus kita fahami. Panjenengan misalkan atau kaum muslimin yang menyimak dari rumah misalkan, panjenengan seorang RT. Nggih, seorang RT. Di RT panjenengan ada orang mabok yang ditanya nanti hari kiamat sinten? Sinten, Mbak? RT-nya juga ditanya. Jangan dikira, loh, nyung kan anu RT kan anu pegawai sosial digaji beutu, wonten gajine mboten, Mbak? RT wonten gajine mboten? Kayaknya ada nggih, cuma memang tidak banyak. Itu kan cuma tugas sosial. Sekalipun tugas sosial, Pak, akan ditanya oleh Allah hari kiamat. Kenapa? Ya. Ini di dalam surat Al-Ma'arij ayat 11. Surat napa? Al-Ma'arij ayat 11. Monggo kita simak. Ya. Allah Ta'ala firmankan ayat 11 sampai beberapa ayat setelahnya. Ya. Sudah pegang Quran nggih, tadi kan sudah ada wakaf Quran nggih, monggo dibuka surat Al-Ma'arij. Wonten terjemahe mboten, Pak? Nah, monggo. Surat Al-Ma'arij itu juz 29. Juz 29. Surat yang nomor 70. Suratnya nomor 70. Niku cetakan mana? Cetakan mana? Timur Tengah atau Indonesia? Kalau di cetakan Madinah halaman 568. Sami mboten halamannya 568. Sama nggih? Sudah ketemu berarti. Nah, ayat 11. Sudah ketemu? Sudah nggih, Pak? Nggih, ayat 11 sampai 14. Mulai dari yubassarunahum. Nah, setelahnya ini yang kita bahas. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzim min azabi yaumi idzim bibani, ya. Yang artinya apa? Yawaddul mujrimu, orang yang berdosa. Wonten terjemahane nggih? Wonten nggih? Orang yang berdosa itu ingin, yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzim bibani, ingin lepas, ingin bebas dari azab Allah pada hari itu dengan cara menebus dirinya, mengorbankan dirinya dengan siapa? Bibani, dengan anak-anaknya. Dengan anak-anaknya. Maksudnya bagaimana? Contoh begini. Di dunia kalau anak sakit, bapak atau orang tua akan bilang mendingan nyong bae sing mriyang daripada anake nyong. Nggih mboten, Pak? Kalau anaknya benter, panas, greges, mau bisa tengkurep, mau bisa jalan kan biasanya anget nggih. Kita sebagai orang tua punya perasaan, punya empati. Kalau bisa suruh milih, mendingan saya yang sakit saja ya Allah, jangan anak saya, kasihan. Nggih mboten? Itu di dunia. Tapi di akhirat kelak, ketika sang ayah ini di hadapan Allah kelak ditanya oleh Allah Ta'ala, ya fulan, mengapa engkau tidak sholat ketika di dunia? Ditanya oleh Allah.
maka dia akan menebus dirinya dengan anaknya. Dengan cara gimana? Ya Allah, aku punya anak, dia di pesantren, dia sering ngaji, tapi nggak pernah ngajari aku sholat. Niku Pak. Jadi gampangannya gimana? Ya Allah, mendingan anakku saja yang dilemparkan ke neraka, yang penting aku selamat. Itu gampangannya. Tega nanti di akhirat. Kenapa? Saking takutnya terhadap azab neraka. Jadi anaknya dikorbankan. Anaknya dikorbankan. Kewalik mboten, harusnya yang ngajari sholat bapak nopo anak. Kalau ulangi Pak, contoh, wahai fulan, mengapa engkau di dunia tidak sholat? Dia kan jawab, ya Allah, anak saya nggak ngajari saya sholat. Dia mengkambing hitamkan anaknya. Pertanyaan, niki kebalik nopo mboten? Kebalik, harusnya yang ngajari sholat itu ayah atau anak? Ayah. Itu kebalik, tapi bagaimanapun juga dia menggunakan logika kebalik dan keliru itu agar dia selamat. Gak cukup sampai di situ. Wa sahibatihi wa akhih, dengan istri dan saudara-saudara laki-lakinya. Wahai fulan, mengapa engkau tidak sholat? Ya Allah, istriku gak ngajari aku sholat. Jadi menyalahkan istrinya, mengkambing hitamkan istrinya. Aku ki ora sholat gara-gara istriku tidak ngajari aku, tidak ngingetin aku sholat. Kebalik mboten niku? Kebalik. Saudaraku nggak ngajari aku sholat. Maka ini pentingnya kita berdakwah kepada keluarga. Jangan sampai mereka nanti menuntut kita di hadapan Allah. Niku Pak. Ya, sekalipun logikanya terbalik, tapi mereka tidak pikir itu, yang penting mereka bisa selamat. Belum selesai sampai di situ. Wa fasilatihi allati tu'wih, dan apa itu fasilah? Dan kaum familinya yang melindunginya di dunia. Familinya, teman dekatnya, teman satu hobi yang biasa naik sepeda bareng, nggih, hobi sepedaan, yang biasa nge-gym bareng, fitness bareng, yang biasa ngopi bareng, nongkrong bareng di pinggir jalan, akan dijadikan kambing hitam semua. Ya Allah, aku punya teman yang biasa catur bareng, biasa mancing bareng, dia nggak pernah ngajari aku sholat, nggak pernah ngingetkan aku sholat. Ya Allah, ini aku nggak sholat gara-gara dia. Niku Pak, itu maksud dari ayat ini. Ya Allah, saya punya RT nggak pernah ngajari aku sholat. Ya Allah, saya punya RW nggak pernah ngajari aku sholat. Mungkin tidak. Ya Allah, saya punya guru. Ya Allah, saya punya bawahan. Ya Allah, saya punya atasan yang tidak pernah ngajari aku sholat. Itu baru sholat Pak. Makanya tidak bisa dipisah. Antara kehidupan dunia dengan agama itu nggak bisa dipisah. Yang misahkan itu sekuler. Yang misahkan itu adalah nopo? Faham sekulerisme. Memisahkan antara dunia dengan agama, dunia dengan akhirat. Ibadah ya nang masjid. Kalau bahas negara jangan bahas agama. Itu sekuler. Ibadah hanya di masjid, hanya bulan Ramadan. Kalau ekonomi ya sudah undang-undang yang berlaku, ya, bukan agama. Itu faham sekuler. Ya. Jadi kalau Anda sebagai pimpinan perusahaan, maka punya kewajiban dakwah. Anak buah Anda tidak sholat, Anda punya kewajiban. Niku Pak, ngiboten. Anda sebagai lurah, sebagai RW, ada warganya yang mabok, yang tidak sholat, yang macam-macam bermaksiat kepada Allah, dipanggil itu pimpinan-pimpinannya. Loh, kalau lurah niki Sida Negara apa Gunung Simping? Sida Negara. Berapa ribu penduduk itu saja sudah berat sekali. Gimana? Apalagi gubernur, apalagi presiden. Makanya berat. Kalau orang paham amanahnya menjadi pemimpin tuh nggak akan ada yang rebutan.
Kenapa mereka pada rebutan? Karena tidak faham betapa berat amanah menjadi pemimpin. Akan ditanya. Niki Pak, saya sebutkan athar sedikit malih nggih. Saya sebutkan athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah kedua. Beliau sampai mengatakan begini, "Lau atharat baghlatun fil Iraqi la dhanantu anna Allah sayas'aluni anha. Ya Umar, lima lam tusawwil lahat tariq," atau lima lam tusawwil lahat tariq ya Umar. Artinya nopo? Umar bin Khattab ini berkata, ya, seandainya ada seekor keledai Pak, bukan manusia, keledai terprosok, kepleset, kecemplung di Irak. Irak itu jauh banget, sebulan lebih perjalanan dari kota Madinah yang markas atau pusat pemerintahan ketika itu. Keledai kepleset di Irak karena kekuasaan sudah sampai Irak ketika itu. Maka Umar mengatakan, sungguh aku yakin pasti aku akan ditanya oleh Allah, wahai Umar, mengapa engkau tidak jadikan jalan itu rata sehingga keledai itu tidak kepleset. Niku Pak, keledai kepleset Umar akan ditakoni. Di Papua ada yang tidak makan, presiden ditakoni mboten? Takoni Pak. Waduh, medeni banget. Gak ada yang berani nyalek kalau mikirnya gini Pak. Ada yang berani? Seluruh manusia nanti yang ada, misalkan di Kabupaten Cilacap, nanti bupatinya akan ditanya satu persatu tentang berapa ratus ribu penduduk Cilacap. Minta keadilan, nuntut keadilan. Subhanallah, itu baru tingkat kabupaten, apalagi tingkat provinsi, apalagi tingkat negara. Subhanallah, ini sebagai refleksi, sebagai renungan bagi kita semua bahwa berat menjadi pemimpin, maka harus menjalankan dengan sebaik mungkin. Kenapa? Akan ditanya. Ada warganya tidak sholat, ada warganya pakai narkoba, ada warganya seks bebas, pergaulan bebas, LGBT, itu ditanya semua pemimpinnya. Bagaimana itu? Berat sekali. Nah, maka kewajiban dakwah itu semuanya dapat sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, saya di sini menyampaikan juga sebagai menggugurkan kewajiban dakwah. Cuma kan jenenge ustadz kan nggak punya power, bisanya cuma menyampaikan. Gimboten maksa nggak bisa. Gimboten ustadz nutup diskotik saged mboten? Nutup tempat maksiat saged mboten? Nggak bisa. Yang bisa sinten? Yang bisa adalah bupati, gubernur, presiden yang punya kewenangan. Tugas kita para ulama, para dai, para ustadz menyampaikan dan memberikan nasihat kepada para pemimpin dan mengajari masyarakat agar mendoakan pemimpin dengan baik. Niku. Nah, jadi kewajiban dakwah itu ya adalah kewajiban kita semua, tidak hanya ustadz, dai, kiai, tidak, semuanya. Dan kalau kita menjadi pemimpin di bidang apapun, di tingkat apapun, di lini apapun, harus kita manfaatkan untuk dakwah. Harus. Kalau tidak kita akan rugi. Lafi khusrin, akan rugi Pak. Kalau tidak kita akan rugi. Contoh, pemimpin-pemimpin itu jika menggunakan powernya, menggunakan kebijakannya, kewenangannya untuk dakwah, itu luar biasa. Itu yang akan dinaungi pertama kali oleh Allah di padang mahsyar. Imamun adilun, itu 7 golongan yang dinaungi pertama kali. Imamun adilun, imam yang adil. Contoh Pak, Ustadz ngomong teng masyarakat, monggo Bapak Ibu pada sholat jamaah, ampun kesupen, sholatnya jangan ditinggal. Namanya masyarakat, ya kadang wis tahu Pak Ustadz, wis ngerti Pak Ustadz, maghrib telung rokangan mbok, iya wis ngerti.
Kadang ada yang titip Pak Ustadz, titip saja, titip nggih sinten sinten malaikat maut napa. Kadang dibegitukan nggih mboten. Tapi kalau komandan yang bilang ke prajuritnya, sekarang semuanya yang muslim sholat jamaah di masjid, saya jadi imam. Komandannya bilang gitu. Apa jawabannya Pak? Siap ndan. Kayak gini siap ndan. Ada yang berani titip aja deh dan ada yang berani nggak ada yang berani. Itu yang top, itu yang top, menggunakan kewenangan kekuasaan untuk dakwah. Itu ini yang tidak akan merugi, justru beruntung. Tapi kalau justru anak buahnya yang mau sholat dipersulit, itulah fi khusrin, akan rugi nanti. Perusahaan dirutnya direktur utama buat kebijakan, setiap pegawai yang muslim dan muslimah sholat jamaah zuhur di masjid, dibangun masjid yang bagus, masjidnya masjid perusahaan, enak tempatnya, karpetnya empuk, ber-AC, bukan di pojok di sebelah tempat parkir. Duh, sedih Pak. Itu kalau pemimpin nggak paham tentang agama, nggak peduli tentang agama, tempat sholatnya pojok, padahal hotel mewah, tempat sholatnya cuma sekotak kecil di sebelah tempat security di ruang parkir, di area parkir. Sedih Pak. Tapi kalau pemimpin yang top, masjidnya satu lantai luas, ber-AC, karpetnya empuk, karyawannya yang muslim suruh sholat jamaah. Ya, ketika ada rapat, ada meeting, ya, pimpinan perusahaan bilang sekarang meeting kita break, stop dulu. Sekarang yang muslim muslimah semuanya sholat jamaah di masjid, saya jadi imam. Direktur bilang kayak gitu. Ada yang berani bilang titip aja deh bos. Ada yang berani Pak? Nggak ada yang berani. Tapi kalau ustadz titip aja deh tat, gimana? Nggak punya power. Makanya kalau kita diberikan amanah apapun itu, gunakan untuk dakwah, insya Allah akan beruntung. Tapi kalau tidak, akan rugi, akan rugi. Dan ya, yang tidak kalah penting, yang keempat, sabar di dalam berdakwah. Karena ujiannya banyak. Tadi komandan yang berdakwah, direktur yang berdakwah, dokter yang berdakwah, arsitek yang berdakwah, pimpinan yang berdakwah, gubernur yang berdakwah, kapolres, kapolda, kapolsek yang berdakwah, itu banyak ujiannya. Harus sabar. Itu. Tapi ini sekali lagi kewajiban kita semua, tidak terpisahkan. Kenapa? Karena tadi kembali kepada surat Al-Ma'arij, wa fasilatih lati tu'wih, orang-orang dekat yang dulu di dunia bareng, atasan, bawahan, teman kerja, teman satu hobi, itu masuk semua di sini. Bisa dikambing hitamkan. Ya Allah, saya punya komandan, kalau saya sholat itu dipersulit oleh komandan saya. Dipanggil nggak komandannya Pak? Dipanggil. Dan yang terakhir, wa man fil ardi jami'an tsumma yunjih, jika perlu dia akan ya mengkambing hitamkan seluruh manusia di dunia ini supaya dia selamat dari azab neraka. Apa contohnya? Sekarang gampang di medsos, ya, anak muda punya Facebook, punya Instagram, punya Twitter, punya YouTube. Twitter followernya 100.000. Ketika ditanya di akhirat, wahai fulan, kenapa engkau tidak sholat? Ya Allah, saya punya 100.000 follower, nggak ada yang ngingetin saya sholat. Disalahin semua itu 100.000, padahal nggak pernah ketemu. Ketemu cuma di dunia maya. Mungkin nggak dia disalahkan? Mungkin, karena isinya cuma hahaha, ketawa ketiwi, cuma guyonan tok, nggak ada yang nasihat tentang agama. Akan rugi Pak, akan rugi. Dan itu menjadi penyesalan. Maka ayo kita dakwah dimanapun kita berada, di alam nyata maupun di alam maya, di media sosial kita, ya, kita dakwah. Di lingkungan, di masyarakat, di keluarga, kita punya amanah yang Allah berikan, jadi RT, RW, lurah, jadi pejabat, jadi apapun, ya, kita gunakan dalam rangka dakwah kepada
Allah. Insya Allah itu akan beruntung. Jika tidak, maka kita akan merugi. Jadi itu 4 rumus agar kita selamat dunia akhirat sebagai seorang muslim: berilmu, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya, kemudian sabar di dalam berdakwah. Cukup nggih Pak, waktunya habis. Insya Allah pertanyaannya pada pertemuan berikutnya. Insya Allah kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.